Nama saya Awalya Nurahma, mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Angkatan 2017. Infeksi Dengue tersebar luas di wilayah tropis maupun wilayah subtropis dan lebih dari 100 negara anggota WHO termasuk ke dalam wilayah endemis Dengue. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi demam berdarah serta indikator entomologi untuk mengetahui faktor risiko penularan demam berdarah di Pulau Jawa. Riset ini dilakukan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dengan mengambil 5 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Provinsi DKI Jakarta. Yang selanjutnya diambil kembali 3 kota atau kabupaten, dan selanjutnya diambil kembali 100 sampel atau 100 rumah. Rancangan studi yang digunakan yaitu cross-sectional observasi yang dilakukan yaitu dengan mendatangi rumah-rumah warga dengan mengecek tempat penampungan air baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Selanjutnya, data sekunder berupa data kasus kematian serta data kasus penyakit DBD 2 tahun terakhir diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tersebut. Selanjutnya yaitu hasil. Dalam 2 tahun terakhir, sebanyak 50% kabupaten atau kota mengalami kenaikan jumlah kasus DBD, 44,4% mengalami penurunan jumlah kasus DBD, serta 5,6% tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan untuk kasus DBD. Untuk kasus kematian, sebanyak 38,9% kota atau kabupaten mengalami peningkatan, dan 22,2% mengalami penurunan, serta sisanya 48,9% tidak mengalami kenaikan maupun penurunan untuk kasus kematian dari penyakit DBD. Menurut WHO tahun 2016, beberapa indikator dasar untuk entomologi yaitu yang pertama House Index atau HI, Container Index atau CI, Briteu Index atau BI, serta di Indonesia sendiri ditambahkan ABJ atau angka bebas jentik. Dari hasil penelitian atau hasil observasi tadi, ditemukan bahwa House Index di beberapa kota atau kabupaten sebesar 9-53%, di mana jika House Index tersebut lebih dari 5%, maka daerah tersebut dapat disimpulkan memiliki risiko penularan penyakit DBD yang cukup besar. Untuk angka Container Index yang ditemukan yaitu sebesar 3,68 sampai 28,95%, yang berarti jika angka Container Index lebih dari 10%, maka daerah tersebut memiliki resiko untuk penularan penyakit DBD yang tinggi. Sedangkan untuk angka Briteu Index sendiri ditemukan yaitu antara kisaran 11 sampai 67, di mana jika Briteu Index lebih dari atau sama dengan 4, maka daerah atau wilayah tersebut memiliki resiko yang tinggi untuk penularan penyakit DBD. Untuk nilai ABJ atau angka bebas jentik sendiri memiliki sasaran dengan nilai 95% atau lebih dari 95%, sebagai salah satu upaya untuk pemberantasan penularan penyakit DBD di Indonesia menurut Kemenkes tahun 2015. Infeksi Dengue yang pertama kemungkinan tidak terjadi gejala atau hanya gejala ringan tanpa komplikasi. Sedangkan infeksi sekunder dengan serotip yang berbeda akan menyebabkan keparahan yang tinggi. Infeksi primer kemungkinan tidak terlaporkan karena adanya konsep sakit di masyarakat, di mana apabila masyarakat masih bisa atau masih mampu melaksanakan tugas atau aktivitas seperti biasa, maka mereka akan merasa sehat dan tidak memeriksakan kesehatan mereka di fasilitas kesehatan, sehingga kasusnya tidak terlaporkan. Adanya konsep tersebut, maka kemungkinan ketika terjadinya peningkatan kasus itu disebabkan karena infeksi sekunder. Pada saat itu masyarakat baru memeriksakan kesehatan mereka di fasilitas kesehatan, sehingga kasus DBD pun baru terlaporkan. Elemen kunci dalam pengendalian vektor terpadu antara lain yaitu yang pertama penggerakan masyarakat, yang kedua pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat berhubungan secara signifikan dengan persepsi masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat menurut WHO tahun 2013. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan beberapa indikator entomologi dasar tadi, dapat disimpulkan bahwa 5 provinsi di Pulau Jawa tersebut memiliki resiko sedang sampai resiko tinggi untuk terjadinya transmisi penularan penyakit demam berdarah. Bahkan hal ini berpotensi untuk terjadinya KLB atau kejadian luar biasa di daerah tersebut.
sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.